Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Talikase, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Budin Novita, guru mapel bahasa Inggris SMK Negeri 1 Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you going today? I'm going fine. Today we had a brief observation confirmation before class supervision. First phase is head. Then and evaluate the course of learning. Then we were to brief observation. As I take preparation before learning to be more prepared and confident, so as to profit the best learning as student. Jadi kali ini Budin, kita akan melakukan komunikasi percakapan pra-observasi. Kenapa ada pra-observasi percakapannya? Karena Budin untuk menyiapkan awal. Jadi ada persiapan awal sehingga nanti itu bisa lebih mandiri, bisa lebih percaya diri, dan akhirnya nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Itu Budin ya, baik. Jadi di sini Budin direct first thing I ask Miss Din objektif. Jadi tujuannya adalah yang ada beberapa yang saya tanyakan nanti Budin ya. What is the learning object that Miss Din to exhibit? Jadi apa tujuan yang ingin Budin capai? Okay, alright. Based on the lesson plan that I wrote, students are able to describe the result of the study based on the structure of the result of the observation in the form of knowledge book that can be read or listened. Number 2, students are able to describe the principles of using words, sentences, and paragraphs in the form of reading and listening. Number 3, students are able to write a text based on their observation by paying attention to word choice, structure, completeness, and rules of the use of words, sentences, and invitation. Jadi tadi yang disampaikan Budin ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Tadi yang pertama siswa yang mampu menguraikan hasil telaah ya, dari struktur yang ditampilkan dengan lewat bacaan ataupun diperdengarkan ya. Yang kedua tadi peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat ya, struktur seperti itu. Dan yang ketiga peserta didik mampu merangkum atau membuat rangkuman dengan teks hasil observasi tadi dengan menggunakan pilihan kata, kemudian kelengkap struktur ataupun kaidah penggunaan kata yang baik ya. Betul. Kemudian Budin, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Budin capai? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengetahuan siswa dalam menguraikan hasil telaah struktur observasi. Yang kedua, keterampilan menulis rangkuman, yaitu menulis kata, kalimat yang ada pada hasil observasi. Jadi ada 2 ya yang tadi. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan dari siswa itu ya, menguraikan tadi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan juga ya. Betul. Terus Budin, area pengembangan tadi kan sudah ada 2 ya. Sekarang bagaimana Budin rancangan pembelajaran yang ingin Budin terapkan kepada siswa atau pada murid? Baik, untuk strategi
Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid, disintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar. Nanti model pembelajarnya adalah BBL. Kemudian metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Bagus sekali, Budin. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Budin? Medianya apa? Baik, jadi ada beberapa media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini berupa contoh teks laporan hasil observasi, PowerPoint, LKPT, dan laptop. Oh, begitu ya, Budin. Menurut Budin ini akan melakukan ini mulai kapan ya, Budin? Insya Allah saya akan melaksanakan mulai hari Rabu tanggal 6 September pada jam pertama dan kedua di kelas 10 TKJ. Baik, Budin, kalau begitu nanti pada hari Rabu tanggal 6 September di kelas 10 TKJ jam yang ke-1 sama 2 nanti saya akan datang ke sana. Saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan mencatat apa-apa yang ada terjadi pada proses pembelajaran pada hari itu ya, Budin. Baik, ya, silakan Bu. Kalau begitu, Budin, saya sudah ucapkan terima kasih kepada Budin sudah meluangkan waktu untuk komunikasi dengan saya. Nanti sampai berjumpa kembali, Budin, pada saat supervisi, yaitu pada pasca berikutnya, yaitu pasca observasi, dan nanti juga ada percakapan lagi. Gitu, Budin. Oke, baik. Ya, terima kasih, Budin. Jadi sebelum diakhiri, Budin, ya, apa yang Budin dapatkan dari hasil komunikasi kita ini? Baik, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan, kemudian media yang saya gunakan dan yang akan saya siapkan bisa dipersiapkan mulai sekarang. Terima kasih atas waktunya ya, Budin. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat pada percakapan hari ini dan kita bertemu kembali pada berikutnya di supervisi kelas dan pasca observasi. Baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di percakapan berikutnya di pasca observasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay. I'm fine. Okay guys, today we are going to study narrative text. Narrative text, yeah. So today we are going to read narrative text. I have prepared some text for you. And you can do it in groups dalam kelompok. Yes. Okay. Before we start our group discussion, we are going to discuss the definition of narrative text. Pengertian teks narratif. Yes. So I want to give you question. Do you know what is narrative text? Apa pengertian teks naratif? Yunus, siapa yang tahu? Raise your hand. Ya, Mas Lagi. Narrative is a text telling a story. Naratif is a text telling a story. Artinya apa? Naratif adalah teks yang menceritakan suatu kisah atau membahas suatu cerita. Okay, good job Mas Ferdi. That is number 1. Number 2, we are going to discuss the purpose of narrative text. Tujuan kenapa kita membaca cerita? Do you know what is the purpose of narrative text? Mbak Aska. To entertain the readers. To entertain the readers. Apa tujuan kita membaca cerita? Menghibur pembaca. Menghibur pembaca. Jadi kalau kalian nonton film, baca novel, itu kita untuk mendapatkan hiburan, entertainment, ya, for fun. Okay, good job Mbak Aska. And last, generic structure. Bagian teks naratif. Mungkin ada yang tahu, Mas Leto. Narrative consists of orientation, communication,
and resolution. Okay, narrative text or story, cerita ya. Cerita apa saja itu? Film horror, misteri, cerita cinta, consists of three parts. Number one, orientation, pendahuluan. Biasanya memperkenalkan tokohnya, tempatnya, atau temanya ya. Seperti Romeo and Juliet, temanya adalah love story. Kemudian yang kedua, complication. Complication itu masalah, problem. Jadi dalam suatu cerita itu pasti ada masalah atau konflik yang dihadapi tokoh-tokohnya. Kadang dalam satu cerita bisa lebih dari satu masalah. Kayak sinetron yang kalian nonton di Indosiar itu ya. Ya, seperti itu. Number 3, resolution or ending. Ending itu apa? Jadi setiap akhir cerita. Betul. So every story has an ending. Setiap cerita itu pasti ada endingnya. Entah itu sad or happy, senang, susah. Itu ya, pasti happy, unhappy. Okay guys, after we discuss 3 parts of narrative, today you have to do worksheet. Ini adalah lembar kerja yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. You have to form one group consists of 4 people. Satu kelompok 4 orang. Silakan jadi partner. Mungkin bisa merapat. Jadi hari ini kita akan membahas narrative text yang berjudul The Legend of Prambanan Temples. Legenda Candi Prambanan. Silakan cari anggota. Oke. Ya, so question number 1. Who was Roro Jonggrang? Jadi dari pertanyaan itu kalian bisa mencari jawabannya di dalam teks. So you can find the answer on the text. Based on the text, Roro Jonggrang is beautiful princess. Ya, bisa dicari jawabannya di situ. Nanti tinggal tulis saja ya. Beautiful princess boleh, atau kalian boleh menjawab Prabu Bakas daughter. Daughter itu anak perempuan. Ada di baris kedua paragraf 1. Ya. Baris kedua paragraf 1. Ya. Oke. Number 2. Why did Roro Jonggrang hate Bandung Bondowoso? Kenapa Roro Jonggrang itu membenci Bandung Bondowoso? Mungkin yang pernah baca ceritanya. Karena membunuh ayahnya, Bu. Yes, that's right. Because he
I go to Shan Temple. Okay, based on Mas Go's opinion, Bandung Bondowoso cannot build 1,000 temples. Tidak bisa membangun 1.000 candi because Roro Jonggrang Mengakunya, Bu. ya disturb. So there are many chicken, ada ayam berkokok, and the sun rise. Jadi satu malam itu tidak berhasil membangun 1.000 candi. So this is the ending of the story. Nggih. Ya, oke. Jadi dari cerita ini ada nilai-nilai yang bisa kita peroleh ya, bahwa kita itu harus kerja keras, we must work hard to finish our assignment, menyelesaikan tugas tepat waktu. Karena kalau tidak bisa berarti dianggap fail, gagal. Baik. Dari cerita itu nanti kalian tugasnya menyelesaikan lembar kerja secara kelompok dan nanti dikumpulkan ke saya. Bila ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Dari pertanyaan itu. Itu yang ditulis oleh Aska dan Leto itu adalah jawaban the answer of number 4. Number 4. Okay guys. Today we have read a story, an interesting story about the legend of Tambanan temples. Thank you very much for your attention today. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Talikase, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan saya Budin yang telah dilakukan observasi dalam supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan jalannya proses observasi yang telah dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Budin dengan adanya observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Baik, awalnya saya merasa sedikit grogi dan tegang, tapi setelah dijalankan ternyata observasi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, berarti sudah terlaksanakan dengan baik dan lancar Ya. meskipun awalnya ada sedikit tegang. Betul. Kemudian Budin, area pengembangan yang Budin lakukan di dalam kelas, tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya bagaimana Budin? Baiklah, tahapan-tahapan yaitu yang pertama membuat perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangan di sini adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan meliputi siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur. Kemudian untuk keterampilan menulis rangkuman, menulis kata dan kalimat yang ada pada teks. Jadi Budin sudah melakukan tahapan dari membuat perangkat pembelajaran. Kemudian tadi sudah area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Betul. Menurut Budin, sejauh mana ukuran menurut Budin itu area pengembangan yang Budin lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Begitu. Baik, dalam hal ini observasi sudah dapat dikategorikan berhasil, tapi masih ada sedikit kekurangan atau masih ada yang belum sempurna. Jadi sudah dikatakan baik ya Budin, Ya, cuman masih ada kendala atau hambatan sedikit. Hambatan atau kendala yang Budin alami itu apa Budin? dalam hal ini ada siswa yang masih belum aktif atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini juga dialami pada mata pelajaran yang lain. Oh, katanya Budin tadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya.
karena dia mungkin mengandalkan temannya, enak-enakan, jadi agak malas-malasan ya, masih menggantungkan temannya, Ibu Budin ya. Ya. Terus kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Budin? Apa masalahnya? Ya, mungkin karena ada keragaman murid atau mungkin karakter mereka yang berbeda, sehingga saya membuat kelompok-kelompok dengan gaya pendekatan belajar yang sesuai dengan mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, di mana mereka akan lebih nyaman dengan kegiatan diskusi. Baik, jadi menurut Budin ada siswanya yang kurang aktif. Mungkin di sana dia itu enak-enakan, malas-malasan atau mengandalkan temannya. Menurut Budin, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Apa masalahnya, Budin? Mungkin karena adanya keragaman murid, sehingga saya akan membuat kelompok berdasarkan pendekatan gaya belajar yang sesuai dengan mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, di mana mereka akan lebih merasa nyaman dalam kegiatan diskusi. Baik Budin, jadi Budin rencananya mau melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan gaya belajar yang diminati oleh siswa, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar kinestetik, sehingga mereka merasa lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran dan nanti akhirnya aktif gitu ya Budin ya. Betul. Nanti yang pelaksananya ini mulai kapan Budin mau dilakukan? Mudah-mudahan secepatnya. Ya, terima kasih Budin atas infonya. Sama-sama Bu Dewi. Gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.